Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Skarnabila. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih latihan fisik kecepatan gerak SAQ. Pasti semuanya kalau bicara tentang latihan fisik pada mikir kayak oh, latihan fisik itu berat, latihan fisik itu capek gitu-gitu kan ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rincinya tentang kecepatan gerak SAQ. Langsung saja ke materinya. Kita kalau mendengar latihan fisik pasti kayak mikir latihannya itu sangat berat ya. Padahal latihan fisik itu nggak selalu latihan yang berat. Latihan fisik sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu proses pembentukan komponen dan keterampilan atlet yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus dan semakin hari beban latihannya akan semakin meningkat dan dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi untuk mendapatkan hasil latihan fisik ini tidak bisa secara instan, tetapi juga terdapat tahapan yang sangat panjang dan kita melakukannya juga harus melakukannya itu tidak berhenti-berhenti tapi bertahap seperti itu. Dan latihan fisik sendiri itu juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip latihan, dan di sini juga terdapat prinsip-prinsip latihan ada 10 ya. Yang pertama yaitu prinsip beban berlebih atau overload. Konsep latihan dengan beban ini berkaitan dengan intensitas latihan atau beban latihannya ya. Yang kedua yaitu prinsip spesialisasi. Di sini prinsip spesialisasi itu yaitu bentuk latihannya itu harus sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan cabang olahraganya. Prinsip spesialisasi itu memiliki spesifikasi antara lain yaitu yang pertama spesifikasi kebutuhan energi. Setiap atlet atau setiap manusia kan mempunyai energi yang berbeda-beda, jadi nggak bisa dikasih porsi latihan yang sama. Dan yang kedua bentuk dan model latihan. Untuk yang nomor 2 ini jadi bentuk dan model latihannya juga berbeda-beda ya. Misalnya dan sesuai cabang olahraganya masing-masing. Misalnya cabang olahraga renang dan cabang olahraga sepak bola kan tidak sama. Jadi kita harus menyesuaikan juga sesuai cabang olahraganya. Terus yang ketiga yaitu ciri gerak dan kelompok otot yang digunakan. Jadi sama sih, harus menyesuaikan juga kebutuhan otot latihannya untuk kebutuhan otot yang apa seperti itu dan waktu periodisasi latihan. Dan yang selanjutnya ada prinsip perorangan atau individual. Di dalam prinsip ini sama saja ya, hampir sama seperti prinsip yang spesialisasi tadi. Namun di sini kan individual kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kemampuan untuk berlatihnya juga berbeda-beda. Jadi di sini kita harus menyesuaikan dulu seperti faktor keturunannya, terus gizinya, terus waktu istirahatnya seperti itu. Dan yang selanjutnya ada prinsip variasi. Di sini prinsip variasi yang dimaksud itu adalah seperti kita kan kalau latihan sering bosan ya jika latihannya seperti itu terus. Jadi kita itu harus membuat variasi atau bentuk model latihannya itu yang berbeda-beda setiap latihannya supaya kita tidak bosan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu prinsip beban meningkat bertahap. Suatu proses latihan itu kan nggak bisa ya secara instan kita itu langsung bisa mendapatkan hasilnya, nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi kita itu harus memulai latihannya juga bertahap, mulai dari yang ringan dan kalau kita sudah yang ringan sudah mampu untuk kita kuasai, kita bisa menambah lagi variasi latihannya
yang bebannya yaitu bisa kita tambah lagi. Jadi intinya itu hanya latihannya itu harus progresif dan bertahap. Yang selanjutnya yaitu prinsip perkembangan multilateral. Kalau di sini menurut saya prinsip ini yaitu sesuai kebutuhan kita si latihannya ya. Jadi kita nggak bisa memaksa kita harus latihan seperti ini, itu nggak bisa. Jadi sesuai kebutuhan kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu prinsip pulih asal atau recovery. Jadi kita nggak bisa ya dituntut untuk latihan terus tanpa ada waktu istirahat. Yang ada kita nanti akan semakin cedera dan tidak bisa melakukan aktivitas latihan seperti biasanya. Jadi dibatasilah, sekiranya kita latihan seminggu 3 kali atau berapa gitu. Yang selanjutnya yaitu prinsip reversibilitas. Prinsip ini yaitu prinsip berkebalikan. Jadi kalau kita berhenti latihan dan tidak melanjutkan latihan itu lagi, maka kan tubuh kita sudah nggak bisa kembali lagi pada saat kita rajin-rajinnya latihan itu kan ya. Jadi setidaknya kita itu harus melakukan latihan itu rutin dan bertahap. Yang selanjutnya yaitu prinsip beban latihan berlebih atau overtraining. Menghindari beban latihan berlebih. Jadi meskipun latihan kita juga harus tahu porsi kita ya. Yang tahu porsi diri kita sendiri kan hanya kita sendiri. Jadi kita gak bisa memaksa harus sama seperti orang lain yang mampu melebihi kita. Jadi kita itu kalau latihan harus bertahap, sesuai kemampuan kita, bertahap, semakin meningkat, dari yang rendah semakin meningkat, seperti itu. Yang terakhir yaitu prinsip proses latihan menggunakan model. Jadi di sini itu kita lebih ke jadwalnya ya, dan kayak kita itu diberi latihan itu jangan yang melulu seperti itu ya, sama saja seperti prinsip variasi. Jadi harus diselingi dengan sekiranya ada game-game apa-apa gitu, supaya atlet tersebut juga tidak bosan saat melakukan latihan fisiknya. Yang selanjutnya yaitu kecepatan gerak. Kecepatan gerak sendiri merupakan suatu komponen kemampuan fisik yang peningkatannya sangat sulit. Oleh karena itu, kemampuan kecepatan adalah kemampuan yang dominan herediter genetik, karena setiap cabang olahraga pasti memerlukan kecepatan gerak. Jadi di sini kecepatan gerak itu sangat berpengaruh terhadap olahraga. Di sini juga terdapat syarat-syarat melakukan latihan kecepatan gerak. Yang pertama, latihan kecepatan gerak harus dilakukan secara maksimal. Kan latihan kecepatan itu harus cepat ya, jadi kita harus melakukan dengan tempo yang cepat juga. Terus jarak tempuhnya juga kurang dari 50 meter itu untuk atlet yang belum terlatih. Dan waktu tempuhnya kurang lebih 6 detik. Terus dapat dilakukan dalam jumlah pengulangan atau repetisi yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita melakukannya juga sesuai dengan kebutuhan dan juga harus bertahap. Dan yang terakhir, latihan kecepatan itu juga membutuhkan istirahat relatif cukup lama ya. Jadi semakin kan kita ini sedang latihan kecepatan ya, jadi semakin lama latihannya juga oksigen yang kita butuhkan kan juga otomatis semakin banyak, jadi istirahatnya juga perlu yang relatif cukup lama. Di sini yang selanjutnya yaitu SAQ sendiri adalah apa sih SAQ? Yang pertama, S-nya adalah speed. Speed itu sendiri adalah gerakan yang terjadi yang rangkaiannya selalu konsisten, dan dari awal gerakan sampai akhir gerakan itu tidak mengalami perubahan, jadi tetap atau stabil ya. Yang kedua ada agility atau kelincahan. Agility sendiri yaitu gerakan merubah arah dari posisi satu ke posisi lainnya dengan sangat cepat. Yang
Yang ketiga yaitu quickness. Jadi quickness sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan aksi inisiasi secara cepat dan bereaksi terhadap rangsangan. Dan di sini juga SAQ sendiri juga memiliki metode dan bentuk latihannya ya. Yang pertama speed kan kecepatan. Jadi metode latihannya itu seperti lari sprint 50 meter, 100 meter, atau bisa juga ABC run. Yang kedua yaitu agility atau kelincahan, yaitu bisa juga metode latihannya seperti zigzag atau shuttle run, kemudian bumerang. Yang ketiga yaitu quickness latihannya sendiri bisa menendang, memukul, duduk berdiri, dan tidur berdiri seperti itu. Dan yang materi terakhir yaitu periodisasi dalam latihan kecepatan. Di sini terdapat 3 tahap ya. Yang pertama yaitu pada tahap persiapan umum. Jadi pada tahap ini itu kita itu dilatih latihan kecepatan atau latihan fisik itu yang umum-umum dulu. Jadi nggak bisa langsung yang ke proses yang lebih sulit seperti itu. Yang kedua yaitu pada tahap persiapan khusus. Jadi tahap ini lebih ke cabang olahraga kita masing-masing ya. Jelas tidak mungkin kalau latihan fisik kita itu sama ya dengan cabang olahraga lain. Misalnya nih pada atletik lari 50 meter kan latihannya juga sprint seperti itu 50 meter. Kemudian kayak sepak bola kan juga membutuhkan kecepatan ya pada permainannya. Itu juga bisa seperti latihannya sprint 10 meter atau berapa. Dan yang ketiga yaitu pada tahap pra dan kompetisi utama. Pada tahap ini kan di tahap kedua tadi si atlet itu sudah maksudnya kita sudah tahu dia itu cabang olahraganya apa, terus kebutuhan fisiknya itu apa. Jadi pada tahap ketiga ini kita lebih mematangkan lagi apa sih yang kurang seperti itu. Jadi intinya di sini itu mematangkan koordinasi kecepatan supaya lebih intensif saja. Itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai latihan kecepatan gerak SAQ. Terima kasih. Jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.